Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang tugas orang tua menjaga fitrah anak-anaknya. Setelah proses akdu nikah, terbentuklah sebuah keluarga. Maka kelahiran seorang anak menjadi dambaan dari setiap orang yang baru menikah. Nah, kemudian setelah anak dilahirkan, mulailah orang tua punya tugas yang amat mulia dan sangat berat, karena kelak akan dimintakan pertanggungan jawab, yaitu amanah berupa anak yang Allah titipkan kepada kedua orang tuanya. Tugas orang tua terhadap anak-anaknya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, Allah informasikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna, ila akhiri ayat. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan anak Adam dari tulang sulbinya, dan Allah mengambil kesaksian firman-Nya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka ruh manusia menjawab, benar, ya Allah, aku telah menyaksikan. Ayat di atas menjelaskan bahwa bayi kemudian nanti ketika dilahirkan membawa titik iman kepada Allah yang disebut fitrah. Berkenaan dengan ayat di atas, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu ayuhawidanihi, ayunasiranihi, ayumajisanihi." Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka tergantung pada kedua orang tuanya lah fitrah itu berubah menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Di hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, min haqqil waladi alal walidi ayuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Termasuk kewajiban orang tua kepada anak memberi nama dengan nama yang baik dan mendidiknya dengan baik. Kemudian Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam hadis yang lain dijelaskan setelah bayi lahir hendaknya diazankan di kuping kanan dan diiqamatkan di kuping kiri si bayi. Kemudian 7 hari dari kelahirannya hendaknya diakikahkan. Untuk laki-laki dipotongkan 2 ekor kambing, dan jika wanita 1 ekor kambing. Tugas orang tua terhadap anaknya berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah di atas adalah yang sangat penting, menjaga fitrah anak-anaknya agar sampai kapanpun tetap dalam Islam dan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Bagaimana langkahnya agar anak-anak kita fitrah Islamnya tetap ada sampai kapanpun? Langkah yang pertama, setelah bayi dilahirkan, azankan kuping kanan dan iqamatkan di kuping kirinya. Yang kedua, beri nama dengan nama yang baik. Jika kita mampu, akikahkan, potongkan 2 ekor kambing jika bayi kita laki-laki dan 1 ekor kambing jika bayi kita perempuan. Yang ketiga, didiklah dengan didikan yang baik. Pendidikan yang baik itu seperti apa? Agar anak-anak kita itu
fitrah Islamnya terus terjaga sampai kapanpun. Allah sudah contohkan lewat Al-Quran dalam surat Luqman. Antara lain dijelaskan pada ayat ke-13, 14 sampai ayat ke-19 di surat Luqman. Di ayat ke-13-nya Allah informasikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman berkata dan menasihati anaknya, wahai anakku, jangan engkau musyrik kepada Allah. Sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Di pendidikan yang pertama yang Luqman lakukan sebagai seorang ayah, beliau adalah seorang ayah yang diberikan hikmah oleh Allah. Namanya Allah jadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Antara lain yang pertama Luqman lakukan, mengajak anaknya agar tidak musyrik kepada Allah. Dan dijelaskan musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Di ayat ke-17, kembali Luqman ini menasihati anaknya dengan cara Allah jelaskan. Ya bunayya, aqimis shalah, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak, inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah manusia berbuat mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, karena semua itu adalah kewajiban dari Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika semua langkah dan contoh dari Luqman Al-Hakim yang sudah Allah ceritakan lewat Quran sudah kita laksanakan, maka tugas kita sebagai orang tua untuk menjaga fitrah anak-anak kita sudah selesai. Hasil akhirnya kita kembalikan, serahkan kepada Allah. Yang penting sudah kita laksanakan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan membanggakan orang tuanya di dunia dan juga kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kajian kita. Semoga bermanfaat dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga fitrah anak-anak kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.